Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas ekonomi SMA IT Al-Swa Surabaya. Ekonomi mudah dan berdaya guna. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang masih sama di dalam bab indeks harga, inflasi, serta kebijakan moneter dan fiskal, yaitu materi dalam memahami inflasi dan bagaimana cara mengatasi inflasi melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, jadi video pelajaran kali ini melanjutkan video pembelajaran yang sebelumnya, yaitu yang membahas tentang indeks harga dan bagaimana perhitungannya. Sebenarnya, apakah itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan, dan kenaikan itu berlangsung dalam jangka panjang. Ya. Kenapa kita penting mengetahui tentang inflasi? Karena inflasi itu sendiri dapat mencerminkan adanya perubahan di dalam perekonomian. Nah, inflasi sendiri juga dampaknya sebenarnya tidak selalu negatif, karena bisa memiliki dampak yang positif, di mana ketika terjadi inflasi yang tidak berlebihan, maka hal ini menunjukkan perekonomian negara tersebut itu sedang tumbuh dengan baik. Nah, coba di sini kalian perhatikan, di sini ada gambar mata uang dari sebuah negara, yaitu dari negara Zimbabwe. Coba kalian perhatikan di sini nolnya banyak sekali ya. Ini berapa? 50 sampai triliun 50 triliun dollars Zimbabwe. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi Kenapa sampai negara Zimbabwe ini memiliki mata uang atau uang kertas yang mencapai nilai sekian besarnya? Nah, ini juga berkaitan dengan inflasi. Nah, menarik karena itu inflasi ini menjadi salah satu bagian yang menjadi indikator sebuah negara itu perekonomiannya baik atau buruk. Apalagi yang digunakan saat ini adalah mata uang kertas, di mana mata uang kertas itu sendiri juga mengalami fluktuasi daya beli. Apa saja penyebab inflasi? Ada beberapa hal, faktor-faktor yang dapat menyebabkan inflasi. Yang pertama adalah inflasi karena kenaikan permintaan. Bahasa Inggrisnya adalah demand pull inflation. Penawaran kemudian ini permintaan Kemudian di sini di dalam kurva ini menjelaskan adanya kenaikan permintaan dari D ke D1 semakin meningkat dari titik A ke B. Adanya kenaikan permintaan akan menggeser kurva D menuju D1, sementara penawarannya kondisinya tetap. Nah, karena hal tersebut, titik keseimbangan dari yang semula di titik A akan bergeser ke titik B, sehingga harganya yang awalnya ada di titik P0 akan bergeser pula mengalami kenaikan ke titik P1 karena titik keseimbangannya bergeser. Sehingga akibat kenaikan permintaan tadi dari Q0 ke Q1 akan berakibat kenaikan harga. Ini yang dinamakan dengan demand pull inflation. Yang kedua, inflasi yang terjadi karena biaya produksi. Bahasa Inggrisnya cost pull inflation, di mana biaya produksi ini mengalami kenaikan sementara permintaannya tetap. Nah, maka jumlah yang ditawarkan ini akan berkurang. Nah, coba diperhatikan di kurva berikut ini Q1 dan Q0, di sini ada kurva penawaran yang S ini 2 jumlah kurvanya. Kemudian yang kurva D adalah kurva permintaan. Oke ketika biaya produksi naik
jumlah yang ditawarkan oleh produsen diperlihatkan dalam kurva supply ini ya, dari S menuju S1, di mana jumlahnya akan berkurang dari Q0 menjadi Q1. Padahal permintaannya tetap, kurvanya hanya 1. Nah ini ya, pada kurva penawaran ya bergeser dari S ke S1. Nah akibatnya akan terbentuk titik keseimbangan yang baru, di mana titik yang pertama ada di titik A bergeser ke titik B. Nah, sehingga yang awalnya harganya ya di titik keseimbangan A harganya adalah di P0 bergeser ya menjadi P1 di titik keseimbangan B. Inilah yang dinamakan dengan cost pull inflation. Dan yang terakhir, inflasi yang terjadi karena jumlah uang beredar yang bertambah. Karena apabila jumlah uangnya beredar ini semakin ditambah, sementara jumlah barang secara real ya yang ada di masyarakat ya, yang ada di pasar itu tetap akan mengakibatkan harga-harga naik. Ya, karena apa? Karena tidak seimbang ya antara alat tukarnya dengan jumlah barangnya. Maka dari itu, kenapa ketika terjadi defisit anggaran pemerintah itu tidak serta-merta kita dapat mencetak uang yang sebanyak-banyaknya? Karena salah satunya adalah alasan berikut ini ya, karena akibatnya dapat berdampak buruk ya. Oke, kemudian kita akan belajar tentang apa saja jenis-jenis inflasi ya. Berdasarkan keparahannya digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu inflasi ringan, angkanya 0,1 sampai 10%. Inflasi sedang yang kedua yaitu angkanya 10 sampai 30%. Inflasi berat ini angkanya 30 sampai 100%. Dan inflasi sangat berat atau hyperinflation ya, yaitu di atas 100%. Nah, apabila inflasinya masih kategori ringan, maka ini masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik ya. Tapi kalau sudah lebih daripada inflasi ringan, misalnya sedang sampai ke yang hiperinflasi, maka ini perlu dicari ya solusinya. Karena apa? Karena bisa jadi ketika terjadi inflasi sedang hingga sangat berat ya, dapat mengakibatkan daya beli masyarakat akan semakin menurun ya. Bahkan yang kita lihat di sini ya, mata uang Zimbabwe yang hingga sampai sebesar ini akibat dari inflasi sangat berat atau hyperinflation yang terjadi di negara Zimbabwe, di mana pemerintahnya ya untuk menanggulangi defisit anggaran ya atau untuk memenuhi segala kebutuhan dalam negerinya ya, mereka menggunakan cara mencetak uang yang sebanyak-banyaknya, sementara barang yang di pasar tidak meningkat seiring dengan peningkatan jumlah alat tukarnya. Nah ini ya bisa dibandingkan ya, kalau dolar di sini angkanya lebih kecil ya daripada rupiah ya, apalagi Zimbabwe ya. Ini bisa menunjukkan pula kekuatan dari mata uang negara tersebut ya. Kemudian berdasarkan sumbernya, ada yang dari luar negeri atau inflasi yang disebabkan faktor impor ya dari luar negeri. Apakah bisa terjadi? Bisa ya. Misalnya sebuah negara ini memiliki perekonomian terbuka yang terkait dengan negara lain, maka ketika ada tetangganya atau negara lain ya yang terlibat dengan negara tersebut mengalami dampak ekonomi atau resesi, begitu ada terjadi resesi, inflasinya juga akan berdampak terhadap negara yang bersangkutan, atau bisa jadi dari dalam negeri itu sendiri. Nah, contohnya kalau di Indonesia terjadi pada tahun 1965. Kalau dari luar negeri, nah ini di negara kita contohnya terjadi pada tahun 1998 dan 2008. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan penyebabnya, yaitu karena kenaikan permintaan atau karena kenaikan biaya produksi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menghitung inflasi? Seperti materi yang sudah kita bahas sebelumnya, ya di dalam video yang sebelumnya, bahwa untuk menghitung inflasi itu sendiri sebenarnya bisa menggunakan perhitungan dari indeks harga, di mana perhitungan indeks harga ini dapat menggunakan cara
agregatif tidak tertimbang ataupun menggunakan cara agregatif tertimbang. Nah, agar kita mengetahui bagaimana perkembangan inflasi dari periode yang satu ke periode yang selanjutnya, maka kita bisa melihat laju inflasinya. Rumusnya adalah IHK ya, yang kita gunakan adalah indeks harga konsumen ya, yang ditanyakan ya, IHK pada tahun atau bulan yang diamati dikurangi IHK pada tahun atau bulan yang sebelumnya, ya kan, ini -1 dikalikan 100. Apabila ingin angkanya ini berupa persentase, maka tinggal ditambahkan persen di sininya ya. Tapi kalau tidak ada persennya, maka nanti angkanya akan dihasilkan angka bulat ya, tidak ada persentasenya atau bukan angka persentase. Nah, ini contohnya apabila kita ingin mengetahui laju inflasi di bulan Februari tahun 2007. Maka di sini bisa digunakan rumusnya IHK bulan Februari 2007 dikurangi IHK pada bulan Januari ya, bulan sebelumnya pada tahun yang sama 2007 dibagi dengan IHK bulan Januari 2007 dikalikan 100. Angkanya untuk bulan Februari 148,32 dari mana? Dari soal ya. Ini misal ya, angkanya sudah diketahui seperti ini ya. IHK Februari 2007 angkanya 148,32 dikurangi angka IHK Januari tahun 2007 yaitu 147,41 ya, dibagi 147,41. Ini adalah angka IHK Januari 2007 dikali 100, maka hasilnya adalah 0,617 dikalikan 100. Nanti hasilnya ini dibulatkan ya, yaitu 0,62 ya. Maka dari itu laju inflasi bulan Februari 2007 adalah 0,62. Nah, apa saja dampak inflasi? Ya, yang pertama, inflasi ini dapat mengakibatkan ya kerugian terhadap seseorang yang pendapatannya tetap. Ya, karena ketika pendapatannya tetap, pemasukannya tetap, ya, inflasi ini akan menyebabkan jumlah pengeluarannya bertambah karena harga-harganya ya semakin meningkat, otomatis biaya yang harus dia keluarkan juga akan semakin besar. Maka otomatis dampaknya akan merugikan. Namun ini dapat menguntungkan dari pihak produsennya karena otomatis karena harganya semakin meningkat, pendapatan produsen juga akan semakin meningkat. Kemudian terhadap ekspor ya. Akibatnya adalah barang ekspor akan semakin mahal ya. Otomatis daya saing berkurang. Kemudian terhadap minat orang untuk menabung, inflasi akan menyebabkan pendapatan real berkurang ya. Jadi jumlah bunganya berkurang karena inflasi. Oke, karena kita sebagai seorang muslim maka kita menghindari riba ya, maka bisa dapat dikaitkan ya, margin atau bagi hasilnya juga akan semakin berkurang sehingga orang tidak tertarik untuk saving ya, tidak tertarik untuk menyimpan uangnya atau investasi. Kemudian terhadap kalkulasi harga pokok, maka harga yang ditetapkan dapat terlalu kecil. Demikian pembahasan materi inflasi kali ini. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang cara pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.